Terima kasih. Perkenalkan, saya Marili Banua. Bersama dengan saya ada Bapak Insinyur Budianto Lanya MT yang menjadi pengampu mata kuliah instrumentasi di jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kode mata kuliah yang diangkat pada pertemuan ini yaitu ABE 620207. Sedangkan topik yang dibahas yaitu tentang Arduino. Tentu topik ini sangat penting ya bagi jurusan Teknik Pertanian karena Arduino ini merupakan sebuah board yang dilengkapi dengan microcontroller sebagai pengolah informasi dalam sebuah perancangan alat digital. Oke. Harapannya, capaian pertemuan kali ini yaitu yang pertama, mahasiswa mengetahui tentang Arduino itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mengetahui perbedaan antara Arduino dengan microcontroller. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui jenis-jenis Arduino. Harapannya adalah dengan mengikuti perkuliahan ini, memahami video ini, kita tahu bahwa Arduino itu memiliki peran sebagai pengganti sistem minimum yang lebih kompleks. Dalam pengertiannya, Arduino adalah pengendali single board yang berbentuk mikro atau medium yang bersifat terbuka. Ukurannya bisa 10 cm kali 5 cm ya. Mungkin ukurannya yang untuk Arduino Uno itu bisa setengahnya handphone ya. Kemudian Arduino dirancang ya untuk memudahkan pengguna elektronik dapat merancang teknologi terapannya sendiri ya, sesuai dengan harapannya, sesuai dengan ide-idenya ya, sehingga lebih mudah diaplikasikan. Kemudian Arduino ini sendiri dirancang oleh Hernando Barragan ya, dari Institut Ivrea pada tahun 2005. Kemudian dikembangkan oleh Massimo Banzi dan David Quartiles. Pertama-tama nama ini diberikan Arduino of Ivrea. Oke. Jadi Arduino ini merupakan pengembangan dari sistem minimum ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem minimum. Ya, sistem minimum adalah suatu board lengkap atau suatu board minimum yang dapat menyangga microcontroller dan dilengkapi dengan power supply, kristal, dan tombol reset. Ya. Nah, namun pada Arduino ini dia cenderung lebih kompleks, ya, lebih lengkap. Ya. Selain itu, Arduino ini ya, dilengkapi dengan ya, mirip dengan power sistem minimum. Arduino dilengkapi dengan power supply, yaitu berupa regulator tegangan. Ya. Kemudian kristal sama dengan sistem minimum. Ya. Pin out, pin in. Ya. Kemudian indikator LED ya saat beroperasi dan lain sebagainya. USB, kemudian downloader. Nah, di downloader ini sendiri sudah tersedia microcontroller tambahan ya. Jadi saat kita mau mendownloadkan program ke microcontroller utama, maka butuh microcontroller downloader yang telah diprogram sebelumnya.
Kemudian yang berikutnya adalah tombol reset dan komponen elektrik pendukung. Arduino itu tidak sama dengan microcontroller. Ya. Arduino tidak dapat bekerja tanpa microcontroller. Namun microcontroller dapat bekerja tanpa Arduino. Ya. Sama seperti sistem minimum, yaitu Arduino itu hanya berupa board, ya, board untuk microcontroller. Ada beberapa jenis ya Arduino yang banyak dikembangkan, banyak di pasaran. Yang pertama itu adalah Arduino Uno. Ini ada dua versi ya yang umum di pasaran ya. Yang pertama adalah versi R3, kemudian ada versi SMD ya. Untuk versi R3 ini umumnya mereka menggunakan ATmega 328 yang terdiri dari 14 pin input dan output digital, serta dilengkapi dengan 6 pin analog. Nah, pin analog ini yang nanti ditempatkan untuk sensor yang bersifat data analog. Ya. Sedangkan digital itu digunakan untuk sensor yang membutuhkan sinyal digital. Kemudian yang kedua adalah Arduino Do. Ya. Ini menggunakan chip ARM Cortex. Ya. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah tahu bahwa chip ARM Cortex ini sendiri dirakit oleh perusahaan yang berbeda dengan perusahaan ATmega. Ya. Ini terdiri dari 54 pin input output digital ya. Dan 24 pin analog. Ya, banyak ya, cenderung cukup banyak ya. Ada 24 pin analognya. Kemudian yang berikutnya adalah Arduino Mega. Ya, ini juga sering kita gunakan. Ya. Ini Arduino Mega ini umumnya menggunakan chip microcontroller ATmega 2560. Sama seperti Arduino Do ya, yang diproduksi oleh ARM Cortex. ATmega 2560 ini memiliki 54 pin ya, digital dan 24 pin analog, jadi cukup banyak ya. Selanjutnya ada Arduino Leonardo ya, mirip dengan Arduino Uno, namun menggunakan micro USB untuk pemrogramannya. Kemudian ada Arduino Vio ya, yang memiliki soket XB ya, XB untuk keperluan wireless. Jadi XB ini salah satu modul untuk sistem wireless ya. Sekarang memang sudah banyak ya untuk sistem wireless itu, namanya sistem selalu berkembang ya setiap tahunnya ya, karena pengembangnya banyak. Kemudian modul-modul yang dikembangkan juga untuk sistem wireless itu bisa menggunakan LoRa ya. LoRa ini jangkauannya cukup jauh ya. Oke, yang berikutnya yang keenam ada Arduino Nano. Arduino Nano ini menggunakan ATmega 168 atau menggunakan ATmega 328. Ini terdiri dari 14 pin input output digital ya, dan 8 pin analog. Jadi Arduino Nano ini cenderung lebih banyak pin analognya dibandingkan dengan Arduino Uno ya. Kemudian ada Arduino Lilypad ya. Ini didesain ya. Nanti kita lihat gambarnya, desain menarik untuk proyek-proyek yang unik ya. Menggunakan ATmega 168 ya, 168. Terdiri dari 14 pin input output digital dan 6 pin analog. Jadi 6 pin ini sama seperti Arduino Uno ya. Kemudian
dari jumlah pin-nya juga sama, pin input output-nya menggunakan memiliki 14 pin input output digital ya. Oke, selanjutnya adalah ada Arduino Mini ya. Nah, Arduino Mini ini sendiri tidak dilengkapi dengan micro USB ya. Ini seperti sistem minimum ya, sistem minimum pada tahun 2010-an yang tidak memiliki USB converter sehingga membutuhkan downloader ya. Downloader untuk memasukkan program bahasa manusia ya, bahasa kita yang diterjemahkan ke dalam mesinnya. Jadi kalau ada Arduino yang tidak dilengkapi dengan downloader itu tidak bisa dimasukkan. Mesin memiliki bahasa mesin sendiri ya. Tidak bisa mencerna kalimat-kalimat yang kita tuliskan ya. Mereka punya kode-kode tersendiri ya, yang kode tersendiri yang harus dimasukkan sesuai dengan porsinya ya, sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan alih bahasanya. Nah, fungsi dari downloader, fungsi dari software Arduino-nya adalah menerjemahkan bahasa-bahasa kita, bahasa manusia, menjadi bahasa-bahasa mesin. Ya, kita tidak dapat membaca arti dari bahasa mesin. Ya, mungkin bisa kita pelajari, tapi itu butuh waktu ya. Tapi mesin bisa membaca, ya, ataupun downloader ataupun software pengembangnya itu bisa membaca program yang dirakit atau disusun oleh manusia. Kemudian yang berikutnya adalah Arduino Micro. Ini terdiri dari 20 pin input output digital dan 12 pin analognya, cukup banyak juga. Kemudian ada Arduino Ethernet ya. Arduino Ethernet ini dilengkapi dengan fasilitas Ethernet dan dapat dikondisikan dengan LAN komputer. Selanjutnya ada Arduino Explora. Ya. Ini Arduino yang menyerupai joystick, namun butuh LCD ya untuk melengkapi data-data yang ditampilkan. Selanjutnya ada Arduino Dui. Ya, itu sendiri Arduino Dui ini menggunakan chip ARM Cortex juga, ya, terdiri dari 54 pin input output digital dan 24 pin analognya, cukup banyak ya untuk multi sensor, kemudian banyak tombol dan sebagainya, aktuator banyak, ini cocok sekali ya untuk yang menggunakan 54 pin ya, seperti Arduino Mega dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah gambar Arduino Uno ya. Kita lihat dari sini, ini adalah tipe yang R3 ya. R3. Di sini adalah microcontrollernya yang menggunakan ATmega 328P ya. Ini bisa dibaca di sini. ATmega 328P. Produksi Atmel ya. Kemudian yang di sini adalah pin analognya ya. Jadi saat kita mau memasangkan sensor, kita pasang di sini ya. Kita pasang di A1, A2, A3 sampai A5 ya. 0 dari A0, A0 sampai A5. Ini adalah ground-nya ya. Ground-nya di sini ada 5 volt. Kalau kita membutuhkan sumber tegangan 5 volt, kita tinggal pasangkan di sini. Tinggal kita jumper dari sini ya. Jumper terus dihubungkan ke komponen yang membutuhkan 5 volt. Ya. Namun ada batas daya dari supply microcontroller ini ya. Jadi tidak bisa banyak-banyak ya. Jika ingin menggunakan komponen yang membutuhkan daya yang besar, sebaiknya digunakan power supply eksternal. Jadi di luar dari penggunaan sensor, penggunaan microcontroller ini, penggunaan Arduino ini. Gitu. Ini adalah kristalnya, ya. Ini adalah microcontroller downloader, ya. Jadi ini microcontroller downloader. Kalau kita lihat di sini, ini ya,
Ini karena tulisannya sangat kecil ya. Ini juga tampaknya produksi Atmel ya. Ini adalah regulator tegangannya. Ya, regulator tegangan. Ini untuk power supply ya. Jadi kita bisa memasukkan ya 12 volt atau di bawahnya minimal 9 volt. Minimal 9 volt untuk diturunkan menjadi 5 volt di sini. Ini menjadi 5 volt oleh regulator tegangan. Kemudian ini adalah USB converternya atau downloadernya. Ini yang dimasukkan ke dalam microcontroller. Maaf, ini yang masukkan ke dalam komputer untuk memprogram microcontroller. Kemudian ini adalah tombol reset. Di sini ada pin-pin digital yang bisa kita gunakan. Ya. Pin digital bisa kita gunakan. Kalau untuk menggunakan RTC, biasanya orang menggunakan ini. 13, 12, 11, ya, dan seterusnya di sini. Jadi RTC MMC itu kita menggunakan dari sini, ya, RTC MMC 13, 12, 11, dan bahkan ada beberapa yang menggunakan A4 dan A5. Ya. Itu. Untuk PWM-nya yang berada pada 10, nanti silakan dilihat datasheet-nya lagi, 1098 ini PWM-nya. 7, ya. Jadi cukup lumayan lah ada pin PWM-nya di sini. Kemudian selanjutnya ini adalah Arduino Uno juga, tapi versi SMD ya. Versi SMD kita lihat di sini, ini kristalnya 12 juta, sedangkan yang di R3 itu 16 juta ya. Dari sini bisa kita lihat bahwa sebenarnya R3 itu lebih cepat ya daripada yang SMD. Oh maaf, ini 16 juta, ya sama ya, ini 16 juta, di sini juga 16 juta. Ya. Ini kristalnya untuk downloadernya. Ya. Oke, jadi sama ya, sama kecepatannya. Malah di sini saya tidak menemukan kristal untuk downloadernya ya. Ya, sedangkan di sini ada kristal untuk downloadernya. Oke, pin-pinnya juga sama, ya di sini analog pinnya ada 6, yang R3 juga 6 ya. Oke, ini adalah kita menggunakan ya micro USB ya, micro USB yang untuk cas-casan handphone ya, cas-casan handphone bukan tipe C ya, tapi micro. Yang micro untuk dihubungkan, diintegrasikan dengan komputer. Kalau yang R3 ini cuma menggunakan ini kabel printer. Umumnya ya tipe SMD ini lebih murah, lebih terjangkau ya dibandingkan yang tipe R3. Kelemahan dari tipe R3 ini adalah ketika microcontrollernya rusak, sulit bagi kaum awam untuk menggantinya. Jadi sekali rusak ya sudah tidak bisa mengganti microcontrollernya. Namun pada tipe R3 ya kita bisa mencabutnya, ya, kita bisa mencabutnya dan memasangkan kembali. Kita bisa menggantinya ini. Oke. Kemudian ini adalah contoh Arduino Duo. Ya. Ini tipenya cukup besar ya, Atmel. Ya, dilengkapi dengan 54 ya, 54 pin. Di sini kita lihat ada, di sini tertulis 53 ya, tapi sebenarnya ini 54 ya. Pin digital. Kemudian pin analog itu sekitar 24 ya. Kita lihat. Ya, ada 24 pin. Ya. Nah, Arduino Duo ini sendiri chipnya ada yang diproduksi oleh Atmel ya, dan ada diproduksi oleh Cortex juga ya.
Sama, ini menggunakan micro USB. Kemudian di sini ya micro USB kan. Kemudian ini untuk power supply ya, power supply. Ini adalah microcontroller downloadernya ya. Microcontroller downloader. Oke, selanjutnya ini adalah Arduino Mega ya, Arduino Mega. Ya. Di sini menggunakan Atmel ya 2560 ya. Ini tipenya 2560. Tipe microcontrollernya sama, terdiri dari 24 pin analog. Ya. Kemudian dan 54 pin digital. Tapi di sini saya memperhatikan ini cuma sampai analog 15 ya. Ya, mungkin nanti silahkan dicek sendiri ya, mana yang tepatnya. Kalau dari sini itu 13, 21, di sini tidak tertulis ya tentang analognya. Ya, kalau jumlah pin digitalnya sama ya, mendekati ini 53. Kalau analognya ini 15 ya. Di sini ada supply 5 volt ya, di sini ada supply 5 volt dan di sini 3,3 volt, bisa kita manfaatkan untuk suplai daya pada berbagai jenis sensor ya. Oke, kita lanjut. Ini ada Arduino Leonardo ya. Arduino Leonardo. Maaf, ini tertulis Arduino Do ya. Sama seperti ini Arduino Do. Ya. Kemudian ini ada Arduino Vio. Bentuknya seperti ini ya. Kemudian Arduino Lilipad, ini berbentuk lingkaran ya. Ini sebenarnya khusus untuk pengguna-pengguna yang pengguna-pengguna yang hobi ya. Hobi mungkin tempatnya yang tertentu, yang kecil gitu, bisa menggunakan Arduino Lilipad. Kemudian ini adalah Arduino Nano ya. Arduino Nano bentuknya cukup kecil ya. Cukup kecil, terdiri dari 8 pin analog. Ya. Kemudian pin PWM-nya juga tersedia sebanyak 8 juga ya. 8 juga. Kemudian ini Arduino Mini. Ya, Arduino Mini ini tidak dilengkapi dengan downloader ya. Jadi kita butuh downloader eksternal ya. Ini adalah Arduino Micro ya, Arduino Micro. Ini diproduksi ini menggunakan Atmel juga. Kemudian ini Arduino Ethernet ya. Arduino Ethernet. Ada Arduino Ethernet, ada Arduino Ethernet Shield ya. Kalau Ethernet Shield itu biasanya dipasangkan di atas di atas Arduino, misalnya Arduino Mega atau Arduino Uno, jadi semacam ditempelkan. Di sini tempat ini tempat MMC ya, tempat MMC, modul MMC. Nah, kemudian ini Arduino Explora yang mirip joystick ya, namun perlu dilengkapi dengan
LCD ya, LCD. Nah, ini adalah diagram ya, diagram atau pin input, pin output Arduino Uno ya. Kita bisa lihat di sini ada pin analog pin 0 sampai 6 itu ada di sini ya. Di sebelah kiri. Nah, SDA SCL itu berada pada A4 dan A5 ya. Jadi bisa kita manfaatkan ini sebagai SDA dan SCL. Ya. Kemudian untuk MISO, MOSI, SCK ya, SDA ini kita bisa menggunakan pin yang di atas ini ya, di atas 13. Ini biasanya untuk penyimpanan ya, untuk penyimpanan kita bisa menggunakan ini ya. Kemudian di sini ada PWM juga ya, bisa kita gunakan. PWM. Oke, ini dapat dilihat ya. Kemudian ini adalah konfigurasi pin input, pin outputnya jika ditinjau dari mikrokontrolernya. Kalau kita mau merakit sistem minimum pun bisa dikembangkan dari sini. Tinggal kita rakit, kita sesuaikan dengan pin-pinnya. Juga bisa. Ya. Ini sering disebut pin out diagram. Ya. Kemudian ini adalah konfigurasi pin out Arduino Mega. Ya. Banyak ya. Silahkan nanti dipelajari ya. Umumnya untuk proyek-proyek yang banyak itu menggunakan Arduino Mega ya, karena pinnya lebih banyak. Sedangkan, nah itu tergantung pengguna saja ya, penggunaan saja. Ya, kita lihat di sini, jadi pin inputnya, pin analognya itu tidak sampai 24 tadi ya, tadi salah kita ralat. Pin input output analog atau pin analognya itu hanya ada 15 ya, bukan 24 itu. Yang tadi itu salah. Oke ya. Nah, untuk integrasi dengan komputer, kita tinggal menghubungkan melalui USB. Ya, ini adalah USB dan microcontroller yang biasa digunakan untuk printer. Indikatornya nyala, ya itu cukup, ya cukup untuk menyimpulkan bahwa board ini bekerja. Ya. Namun ada beberapa hal saat kita temui board bekerja tapi tidak dapat di-download. Ya. Nah, itu perlu kita telaah di bagian manakah rusak. Ya, umumnya bisa kita temukan itu nanti rusak di mikrokontrolernya. Sehingga mikrokontroler untuk tipe yang SMB itu tidak bisa kita ganti. Sedangkan tipe Mega bisa kita, tipe F3 bisa kita ganti. Ini adalah tampilan software Arduino-nya. Ya. Di sini ada verify, di sini ada upload. Ya. Kalau Anda mau mengupload, silakan klik di sini. Untuk verify tanpa upload, di sebelah kiri. Ya, ini adalah new sketch. Kita bisa ngetik di sini. Ya, ini adalah open file. Ini save file. Ya. Ini adalah menu utama. Ya, ini adalah tombol serial monitor untuk menampilkan hasil pembacaan serial monitor dari mikrocontroller ke komputer. Ya. Oke, mikrocontroller ini dapat bekerja dengan clock internal yang dimilikinya yaitu 1 hingga 8 MHz. Kecepatan ini dapat ditingkatkan ya, bekerja dengan clock internal
1-8 MHz. Kecepatan ini dapat ditingkatkan hingga 16 MHz menggunakan kristal ya, seperti yang disebutkan sebelumnya ya. Ya, selanjutnya dibutuhkan kapasitor 22 picofarad yang terhubung dengan ground, tombol reset, dan power supply 5 volt. Ya. Ini adalah daftar pustaka yang dapat kita gunakan ya, untuk belajar. Ya, silakan adik-adik mempelajarinya, membukanya ya. Oke, demikian saja ya materi yang dapat kita sampaikan pada pertemuan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam penyebutannya ya. Semoga adik-adik semua bisa memahami ya tentang materi Arduino ini. Untuk itu, selebihnya saya mengucapkan selamat belajar dan terima kasih atas perhatiannya.